Jadi secara konsep, bedanya di mana nih antara deep learning dan surface learning gitu. Proses belajar yang fokus pada pemahaman mendalam, kemudian bisa mengajak siswa untuk berpikir kritis, kemudian mengeksplorasi perasaan, mengeksplorasi ide dan gagasan secara holistik atau menyeluruh gitu ya. Kemudian kalau surface, proses belajarnya hanya bersifat berfokus pada pengetahuan gitu ya. Pengetahuan dasar ini dalam konteks pengetahuan dasar, makanya sering ada istilah tentang pengetahuan yang dangkal gitu ya, atau informasi awal. Kalau surface seperti yang kita bahas sebelumnya, tanpa memahami konsep secara mendalam, artinya cukup tahu di bagian luarnya saja seperti itu. Kemudian apa yang menjadi tujuannya di antara deep learning dan versus surface learning tadi? Kalau tujuan daripada deep learning, anak memahami mengapa dan bagaimana. Tapi kita tahu bahwa ada analisis SWOT gitu ya. Kemudian kita tahu tentang 5W plus 1H. Nah, di dalam deep learning, 5W plus 1H ini lebih berperan, lebih bisa mengajak siswa untuk menguraikan, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara prosedural seperti itu ya. Sehingga pemahaman siswa ini lebih komprehensif gitu. Apa tujuan daripada surface learning gitu? Hanya kita kepada surface learning itu anak hanya tahu tentang apa dan tanpa mengetahui alasannya. Jadi siswa itu tidak, karena tadi tidak dibawa kepada penguasaan konsep, lebih kepada bagian luar yang hanya menyebutkan ada berapa jenis kayak gitu ya, menemukan gitu. Kemudian apa contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan ketika kita mau menerapkan deep learning? Kita bisa bertanya dalam kelas atau dalam kelompok diskusi gitu ya. Kalau kita menggunakan tim diskusi, contohnya saja, kenapa langit berwarna biru? Kalau di dalam mata pelajaran IPA, pasti ada penjelasannya ini kan, ada penguraiannya gitu. Kemudian kalau mencoba melakukan eksperimen-eksperimen kecil, membuat gunung pasir yang kuat, ini sebagai contoh. Ini kalau di pelajaran IPA, salah satunya ya. Kemudian memecahkan masalah dengan berpikir kritis, tentu saja karena di sini itu pengalaman belajarnya memang berpikir secara elaboratif, kemudian siswa bisa mengeksplorasi ide-ide dan gagasan sehingga memicu kemampuan siswa untuk HOTS-nya muncul, higher odds thinking skill gitu ya. Berpikir kritis, kemudian berpikir mendalam, kemudian lebih mencari sebab akibat seperti itu. Kemudian kalau contoh aktivitas yang self learning, siswa menghafal warna. Ini kita ambil contoh untuk misalkan diterapkan di anak PAUD, misalkan ya. Pembelajaran yang awal yang bisa dilakukan adalah untuk mengetahui ini warna apa. Ini tandanya kalau angka 2 yang seperti bebek itu angka 2. Nah, itu contoh ya kalau kita menerapkan itu di anak PAUD atau anak-anak seperti itu. Karena surface learning lebih identik kepada untuk pengetahuan awal, kemudian untuk memicu terbentuknya berpikir lebih mendalam, menyusun puzzle tanpa memahami polanya gitu. Yang penting tersusun seperti itu. Dengan angka 1 sampai 10 tanpa tahu artinya. Misalkan ini mau diterapkan kepada anak PAUD seperti itu, misalkan. Kemudian bagaimana cara belajar di deep learning? Siswa itu bertanyanya banyak. Jadi tetap tadi konteks pertanyaannya kalau deep learning sudah menjawab tentang 5W plus 1H secara lebih kritis, kemudian lebih elaboratif seperti itu ya. Dan siswa mau mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman hidupnya yang pernah dia dapatkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat-tempat tinggalnya. Kalau di dalam surface, siswa atau anak-anak mengikuti instruksi atau menghafal informasi gitu. Jadi apa yang diminta tanpa ada elaborasi itu yang dikerjakan kayak gitu ya. Hasilnya jangka panjang kayak gimana? Kalau yang surface pengetahuannya mudah dilupakan karena tadi masih sifatnya sementara atau dangkal atau masih merupakan informasi umum. Jadi kalau tidak ada tindak lanjutnya, informasi umum itu akan mudah hilang, mudah lupa seperti itu. Kemudian kalau di deep learning, anak memiliki pemahaman yang kuat dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi baru. Karena tadi karena dia sudah memahami konsep, memahami makna,
gitu ya. Walaupun dia berada di lingkungan yang berbeda, ketika menemukan tema yang sama yang sebelumnya dia dapatkan, kalau dia pakai deep learning, dia bisa tuh dalam situasi yang berbeda pun dia bisa menjelaskan tema-tema yang sebelumnya dia dapatkan di bangku sekolah. Jadi seperti itu. Yang penting modalnya adalah memahami konteks dan memahami konsep gitu secara lebih mendalam. Sehingga dia bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri pengalaman hidupnya terkait dengan materi-materi yang punya kesesuaian dengan pengalaman hidupnya. Kemudian kalau keterlibatan secara emosi, bagaimana dengan yang pendekatan deep learning? Tertarik? Ya jelas, karena itu selalu mengajak siswa untuk apa ya, mengelaborasi tadi katanya kan, bisa sesuatu tematik, teman-teman diskusi dalam satu kelompok, kemudian dia mencoba untuk mengungkapkan ide dan gagasan gitu, kemudian dia mencoba untuk merangkum ide dan gagasan itu dari teman-teman di kelompoknya seperti itu. Jadi pembelajaran deep learning itu lebih kepada memicu ketertarikan untuk siswa bisa mengekspresikan ide dan gagasannya. Kemudian lebih mencari tahu gitu ya dengan mengcombine berbagai sumber belajar baik dari digital maupun yang versi cetak non digital gitu. Dan termotivasi untuk itu dia. Jadi termotivasi untuk mencari tahu terus tentang hal-hal yang dipelajarin. Kemudian sorry kepencet, maaf ya. Kalau yang di soft learning, anak mungkin merasa bosan atau hanya melakukan karena tugas harus diselesaikan. Jadi hanya terfokus kepada yang penting tugas ini selesai. Jadi tidak memperoleh apa ya, yang sifatnya menantang, gitu ya, dari tema yang diajarkan. Gitu. Bagaimana? Apakah deep learning atau soft learning ini karena sifatnya masih informasi awal, apa dia tidak usah kita gunakan? Oh, tetap harus, mesti disampaikan karena tadi soft learning itu sifatnya pengantar awal dari deep learning. Dia adalah bagian kecil dari deep learning gitu. Jadi dalam situasi bagaimana dia bisa digunakan ketika mungkin siswa akan disampaikan hal-hal yang sifatnya dasar. Kalau dari pendidikan anak usia dini atau anak kelas 1, kelas 2 SD gitu ya, tentang berbicara tentang alfabet, angka, atau mengenal huruf, atau mengenal warna gitu. Kemudian kalau yang anak kelas 1 SMP, untuk ketika dia mulai belajar bahasa Inggris, mungkin masih yang sifatnya standar gitu, ya. Pilihan-pilihan diksi yang tepat seperti itu cocoknya untuk kepada pengenalan, orientasi mata pelajaran. Ketika anak belajar topik kompleks seperti sains dan matematika atau bahasa, ataupun kalau anak-anak mau praktikum, ya, atau anak dikasih proyek tugas sekolah yang mengajak siswa untuk menganalisis suatu cerita, gitu ya, atau storytelling dari suatu cerita atau cerpen seperti itu. Jadi ketika ada cerpen disuruh ngebacain lagi, disampaikan maksud cerpen itu, nah itu uh, pembelajaran yang sifatnya lebih kompleks gitu ya, karena lebih mengeluarkan kemampuan siswa untuk mengelaborasi baik secara emosional maupun secara pemahaman gitu ya. Kemudian kalau ini misalkan besok kita belajarnya tentang bagaimana terbentuknya awan biru atau bagaimana proses hujan itu terjadi kayak gitu. Nah, si guru hanya memberikan poin-poin penting untuk dipelajari dan hanya mengantarkan ya secara singkat saja tentang proses itu terjadi. Maka durasi pembelajaran di surface learning begitu singkat ya, karena hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya praktis atau hafalan atau mengikuti aturannya. Tapi kalau di deep learning, karena kita mempelajari makna, kita mempelajari secara konsep, memahami konsep gitu ya, dia memang butuhkan waktu yang lebih lama kayak gitu. Karena apa? Setiap kali belajar pasti kan ketemu dengan pertanyaan, setiap kali membaca ketemu dengan pertanyaan gitu, dan memupuk rasa penasaran untuk terus dijawab gitu, pertanyaan lebih pertanyaan itu. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit mengulas saja tentang apa sih maksudnya deep learning kayak gitu, karena sebelumnya juga sudah pernah saya bahas di sini bahwa deep learning itu adalah
pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kepada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit kayak gitu. Jadi lebih spesifik yang dipelajarin, lebih maknanya lebih spesifik, kemudian prosesnya lebih spesifik yang dipelajarin kayak gitu. Kalau dalam proses deep learning, mahasiswa atau siswanya lebih aktif dalam proses pembelajaran untuk bisa memahami topik yang sedang dipelajari. Uh, Siswa itu dibawa ke dalam suasana tematik yang kita akan bahas sehingga siswa akan ngerasa bahwa dia diajak menjelajah untuk masuk kepada situasi cerita, situasi pembelajaran gitu ya, ini panorama dari topik tersebut seperti itu. Nah, dalam pendekatan pembelajaran deep learning itu tuh tadi saya bilang ada situasi yang sangat berbeda. Kan tadi di awal baru saja kita lihat bahwa kontrasnya kelihatan ya, baik dari sisi tujuan, dari sisi kemudian proses pembelajarannya, kemudian durasinya, kemudian cara belajarnya itu bisa diimprovisasi gitu ya. Tujuan pembelajarannya juga jelas bedanya. Dan di dalam surface learning tadi, karena kita memberinya hanya yang sifatnya awal, basic, jadi dikasih poin-poin tersendiri, maka siswa itu yang lebih menuntut kepada oke, hafal tuntas seperti itu ya.